Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Natalia Putri dengan NIM 2021 dari kelas C Prodi Ekonomi Syariah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya pada mata kuliah Sistem Operasional Perbankan Syariah, yaitu Bapak Mujibur Rahman SEI MESY. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah mengetahui fungsi dari bank syariah. Fungsi bank syariah itu selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, ada namanya fungsi jasa dan layanan dengan memiliki beberapa akad, yaitu diantaranya adalah wakalah, hafalah, sar, kar, kafalah, dan ran. Di sini saya akan coba menjelaskan definisi dari akad tersebut dan contoh pengaplikasiannya pada produk jasa perbankan syariah. Pertama, ada namanya wakalah. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan letter of credit atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri maupun luar negeri. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Yang kedua, ada namanya akad kafalah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang atau penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Aplikasinya dalam perbankan syariah adalah penerbitan garansi bank. Ada beberapa jenis kafalah. Yang pertama, kafalah binaf, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin. Yang kedua, ada namanya kafalah bilmal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka atau jaminan pembayaran. Dan yang ketiga, ada namanya kafalah mu'alakah dan mujasah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern, hal ini diterapkan untuk pelaksanaan suatu proyek atau jaminan penawaran. Yang keempat, kafalah bin taslim, yaitu penjamin atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis. Ada namanya akad hawalah. Hafalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, pemberi utang yang namanya muhal atau dain, dan pihak yang menerima pemindahan itu namanya muhal alaihi. Akad hawalah diterapkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah ajak piutang, di mana para nasabah memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada pihak bank. Yang kedua, ada namanya post date check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut. Yang ketiga, bill discounting, di mana pada prinsipnya sama dengan pelaksana konsep hawalah, hanya saja dalam bill discounting nasabah harus membayar fee yang tidak dikenal pada hawalah. Selanjutnya ada namanya akad ran. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai kolateral atas suatu pembiayaan atau pinjaman. Selanjutnya ada namanya akad qard. Al-qard adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan adalah dalam akad tatawi atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa al-qard al-hasan sebagai bentuk sumbang kasih kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri, dana untuk skim ini berasal dari dana badan amil zakat, infak, dan sedekah, yaitu basis. Pada prinsipnya, qardul hasan merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, di mana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan. Selanjutnya akad sarf. Sarf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang.
Pertukaran uang yang dimaksud sini yaitu merupakan pertukaran valuta asing di mana mata uang asing dipertukarkan. Baik, materi yang kedua adalah instrumen penghimpunan dana. Instrumen penghimpunan dana terbagi menjadi tiga, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Pertama, giro. Yang dimaksud giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, berian giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau cara pemedan bukuan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan tentang giro, Fatwa 2006, yang pertama adalah simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau ATM sebagai media atau alat penarikan. Yang kedua, dapat dibuka oleh perusahaan atau perorangan. Yang ketiga, memiliki aturan tentang pesetoran pertama dan saldo minimum. Yang keempat, cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening. Yang kedua, tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional diterapkan ketentuan tentang tabungan, yaitu yang pertama, simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM sebagai alat penarikan. Yang kedua, memiliki buku tabungan yang merupakan bukti kepemilikan dari pemegangan rekening. Yang ketiga, aturan tentang setoran pertama dan saldo minimum. Ketiga, deposito. Deposito merupakan simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo dan menggunakan biliar sebagai tanda bukti simpanan yang mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan setiap akhir bulan. Produk jasa perbankan syariah terbagi menjadi 4, yaitu transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia (BI RTGS). Transfer adalah dalam konteks perbankan syariah adalah proses mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lain, baik di dalam maupun luar bank. Dalam perbankan syariah, transfer biasanya dilakukan secara online melalui internet banking, mobile banking, atau ATM. Yang kedua, inkaso. Inkaso adalah proses pengumpulan pembayaran dari nasabah bank terhadap rekening yang dimiliki oleh bank lain. Contohnya adalah ketika nasabah membayar tagihan ke rekening bank A, dan bank A kemudian menagih pembayaran dari bank B yang menjadi rekening penerima. Yang ketiga, clearing. Clearing adalah proses penyelesaian pembayaran antar bank secara bersamaan melalui proses clearing house. Proses clearing ini dilakukan setiap harinya pada jam-jam tertentu dan nasabah tidak perlu membayar biaya tambahan untuk layanan tersebut. Yang keempat, sistem Bank Indonesia (BI RTGS). Sistem Bank Indonesia (BI RTGS) adalah layanan sistem transfer uang antar bank yang dilakukan secara real time. Layanan ini memungkinkan nasabah melakukan transfer uang dengan cepat dan aman karena dilakukan langsung dari rekening pengirim ke penerima dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, perbedaan antara transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia (BI RTGS) adalah kalau transfer langsung dilakukan antara rekening pengirim dan penerima, kalau inkaso melibatkan bank sebagai perantara, clearing adalah proses transfer antar bank melalui sistem clearing yang terpusat. Sedangkan untuk sistem Bank Indonesia adalah transfer yang dilakukan langsung dari pengirim oleh rekening pengirim ke rekening penerima dalam waktu yang sangat singkat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.